Pemirsa, Indonesia Corruption Watch atau ICW melaporkan Wakil Ketua DPR Fadlizon ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Fadlizon dilaporkan karena meminta fasilitas ke KJRI New York. Dan untuk mengetahui informasinya kita bergabung dengan Carlos Michael dan juru kamera Tuku Zulfan langsung dari gedung DPR. Carlos, apa motif ICW melaporkan Fadlizon ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR? Iya, surat yang dikirimkan oleh Sekretariat Jenderal DPR menjadi motif yang dilaporkan bahwa kemudian ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh dua anggota DPR RI. Yang pertama adalah Wakil Ketua DPR Fadlizon dan juga dalam hal laporan ini turut dilaporkan juga anggota DPR lainnya Rahel Maryam yang dinilai melakukan dugaan pelanggaran yang sama. Dan tadi ada Donald Faris, Egan, koordinator politik dan hukum dari Indonesia Corruption Watch yang membawa sejumlah dokumen yang hanya diterima oleh tenaga ahli Mahkamah Kehormatan Dewan. Dalam hal ini ada Adlan Nawawi, karena tadi kami tidak melihat satupun dari anggota MKD yang ada di ruang Mahkamah Kehormatan Dewan. Baru saja sebelum saya memulai live report ini baru terlihat ada Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra yang juga merupakan Wakil Ketua MKD yang baru datang ke gedung ini. Dan laporan ini dilakukan bersama oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, dan juga Indonesia Budget Center atau IBC. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan gara-gara surat berisi permohonan penjemputan putrinya dan pendampingan putrinya Safa Sabila Fadli yang beberapa hari ini menjadi polemik di tanah air, di mana putrinya melakukan perjalanan ke New York dan meminta bantuan penjemputan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di New York, Amerika Serikat. Selain Fadli, juga anggota DPR RI Rahel Maryam juga dilaporkan ke MKD pada siang ini. Rahel diduga meminta bantuan penjemputan dan transportasi lokal selama ia dan keluarganya berkunjung ke Paris, ke Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Republik Paris. Dan menurut ICW sendiri bahwa pelaporan ini dilakukan dalam rangka mendorong MKD menegakkan etik DPR serta mencegah persoalan ini menjadi persoalan yang tidak terus berulang. Dan berikut kami tayangkan wawancara kami dengan Donald Faris, Koordinator Politik dan Hukum Indonesia Corruption Watch. Bagi kami tentu kami hormati apresiasi yang disampaikan oleh saudara Fadlizon. Tapi klarifikasi tersebut penting untuk dibuktikan dan diuji di Mahkamah Kehormatan Dewan agar kemudian tidak menimbulkan polemik lagi di masyarakat. Yang kedua berkaitan dengan saudari Rahel Maryam, menurut kami ini cukup telak karena surat berkop atas nama yang bersangkutan dan langsung ditandatangani oleh yang bersangkutan. Dan sebenarnya dua peristiwa ini memiliki tipologi yang sama, diduga melanggar pasal 6 ayat 4 peraturan kode etik DPR RI. Walaupun melalui sejumlah media sosial, Fadlizon sudah melakukan klarifikasinya tentang perihal penjemputan dan pendampingan yang dimintakan oleh Sekjen DPR kepada KJRI di New York terhadap putrinya. Namun menurut ICW tadi dalam penyerahan dokumen kepada MKD mengatakan bahwa konfirmasi itu diapresiasi secara positif, tetapi kemudian apa yang kemudian dikonfirmasi atau diklarifikasi oleh Fadlizon di sejumlah sosial media tersebut perlu diuji lagi di sidang komisi etik yang ada di Mahkamah Kehormatan Dewan. Karena keduanya baik Rahel Maryam maupun Fadlizon dalam diduga melakukan tipologi etik yang sama menurut ICW, dan dalam permohonan fasilitas penjemputan dan bantuan transportasi ini mereka diduga melanggar pasal 6 ayat 4 peraturan DPR tentang kode etik anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Egan. Ya, kalau apakah kemudian sudah ada tanggapan dari Fadlizon berkaitan dengan hal ini? Iya, sejak tadi pagi kami memang menunggu adanya tanggapan dari Wakil Ketua DPR Bidang Polhukam Fadlizon. Tetapi memang sampai siang hari ini tadi kami dikabarkan bahwa sekitar pukul 13.00 ada pertemuan pimpinan DPR di sana, ada Ade Komarudin dan juga ada Fadlizon. Kami semua wartawan di sini sedang menunggu menantikan saat-saat untuk bisa bertemu dan mengkonfirmasi tentang pelaporan yang dilayangkan oleh ICW, Perludem dan IBW kepada
MKD terkait dengan hal ini. Dan tentunya kita akan mengupdate informasi ini. Dan kami juga tentu perlu mengupdate informasi yang terjadi di DPR saat ini, tidak terkait tentang Fadlizon, bahwa Egan saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi tengah melakukan geledah terhadap ruang fraksi Partai Demokrat terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap salah satu politisi Partai Demokrat yang terjadi pada beberapa hari yang lalu. Informasinya masih akan kami update karena reporter kami juga sedang mengupdate ke Nusantara 1 saat ini, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi tengah melakukan geledah terhadap kantor fraksi Partai Demokrat. Sementara itu dulu yang bisa kami laporkan, kita kembali ke studio. Egan.